Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Hayat yang Membebaskan Dosa. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, ayat 24 dan ayatnya yang ke-44. Ayat 12 berkata, Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Ayat 24, Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 44, Kamu berasal dari bapakmu yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Alkitab mengatakan bahwa setiap orang di dunia ini adalah orang berdosa? Alkitab memperlihatkan kepada kita penyebab dari orang dunia berdosa ialah karena di dalam orang dunia terdapat satu hayat yang berdosa, dan hayat yang berdosa ini berasal dari iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Perkataannya sangat berhubungan dengan masalah dosa umat manusia. Di dalam dunia ini terdapat hayat yang berdosa, yaitu hayat yang berasal dari iblis. Ketika Tuhan Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa, maka harus melalui Dia sebagai terang dunia. Karena semua orang yang berada di dalam dosa berada di dalam kegelapan. Apakah kegelapan? Kegelapan yang melindungi manusia. Kegelapan membuat manusia tidak bisa melihat kecemaran dan kengerian dosa. Karena kegelapan membuat manusia tidak bisa juga tidak mau keluar dari dosa. Pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang demikian. Mereka hanya melihat dosa orang lain, selalu ingin menghakimi dosa orang lain, tetapi sama sekali tidak mengenal kelicikan, kejahatan, dan kemunafikan diri sendiri. Mereka berada di dalam kegelapan. Sebab itu, mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan mereka dari dosa. Keadaan hari ini lebih parah lagi. Bahwa meskipun hati manusia semakin lama semakin jahat, arus dunia semakin lama semakin merosot, tetapi banyak orang masih mendengungkan hidup berdasarkan hati nurani, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun banyak orang berbuat dosa, berbuat jahat, berfoya-foya, bobrok, sampai yang paling ekstrim, tetapi masih terus tenggelam di dalam dosa. Tidak merasa perlu juru selamat datang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun ada orang menganjuri mereka berpaling kepada juru selamat, mereka juga tidak mau menerima. Ini tak lain karena kegelapan telah mengelabui mereka, sehingga mereka terus di dalam dosa. Sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tuhan Yesus telah datang. Dia mengumumkan, Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kita orang-orang yang berdosa ini
perlu mengikuti Dia, menerima Dia yang adalah terang. Barulah kita bisa tidak berjalan di dalam kegelapan lagi. Juga baru kita bisa hidup jauh dari dosa. Dengan demikian, kita akan terlepas dari kegelapan, juga terlepas dari dosa. Tuhan Yesus adalah terang. Terang apakah ini? Dia berkata, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia akan mempunyai terang kehidupan." Jadi terang ini adalah terang kehidupan atau terang hayat. Dia adalah terang, tetapi tidak seperti terang matahari, bulan, ataupun lampu yang menerangi di luar kita. Tetapi hayatnya masuk ke dalam kita, melakukan fungsi penerangan dari dalam menerangi kita. Di dalam Yohanes pasal 1, tentang Tuhan Yesus sudah dikatakan bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hayat kekal Allah asalnya tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Begitu hayat ini masuk ke dalam manusia, segera ia akan menghasilkan satu fungsi penerangan. Fungsi ini adalah terang. Terang ini berasal dari hayat, satu fungsi dari hayat. Sebab itu disebut terang hayat. Begitu terang hayat ini menerangi di dalam diri seseorang, maka orang itu akan segera keluar dari kegelapan, keluar dari dosa. Jalan kita terlepas dari dosa bukan dengan ajaran, bukan dengan sebuah metode, bukan dengan cara-cara. Jalannya adalah percaya kepada Dia. Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau datang ke dunia ini sebagai terang hayat. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai terang itu, sehingga aku tidak dibutakan dan tidak tertipu oleh keadaanku. Aku percaya yang dapat membebaskanku dari dosa bukanlah perbaikan tingkah laku, bukanlah moralitasku, dan bukan pula perbuatanku. Ya Tuhan, ada Engkau, ada terang. Ada terang, ada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin.